Pada video ini kita akan membahas soal UAS 2022 mata kuliah algoritma dan pemrograman. Diharapkan sebelum melihat pembahasan ini, Anda sudah membaca dan mempelajari materinya. Silakan lompat ke soal-soal yang perlu dibahas pada timestamp di bawah deskripsi video ini. Selamat belajar dan selamat menikmati. Soal nomor 1, diberikan suatu fungsi rekursif berikut. Nilai dari soal 10 adalah, oke kita cek dulu, fungsinya seperti apa. Jika n sama dengan 0, maka kembalikan 0. Jika n sama dengan 1, maka kembalikan 1. Berarti kalau soal 0, balikin 0, soal 1, balikin 1 gitu ya. Selain itu, kembalikan soal n kurang 1 ditambah soal n dikurang 2. Berarti selain 0 sama 1, kita harus kembaliin nilai ini. Nah, soal 10 kan bukan 0 dan 1, berarti kita harus kembalikan soal 9 dan soal 8. Ya kan? Karena 10 dikurang 1 itu 9, 10 dikurang 2, 8. Oke, soal 8 sama 9, bukan 0 dan 1, berarti kita cari lagi. Soal 9 itu, soal 8 ditambah 7 ya. Nah, soal 8 dan 7 juga bukan 0 dan 1, berarti kita lakuin kembali, rekursif. Soal 8 itu, soal 7 ditambah soal 6. Lalu soal 7 itu soal 6 ditambah soal 5. Lanjut soal 6 berarti ya. Soal 6 itu soal 5 ditambah soal 4. Soal 5 sama dengan soal 4 ditambah soal 3. Soal 3. Terus soal 4 itu soal 3 ditambah soal 2. Lalu soal 2 itu soal 1 ya ditambah soal 0. Nah, di sini udah ada soal 1 dan soal 0. Ini berarti kita bisa masukin soal 1 itu 1 dan soal 0 itu 0 ya. Berarti sekarang kita bisa kembali ke atas. Maaf. Ini soal 3 ada ya di sini. Berarti soal 3 itu soal 2 ditambah soal 1 gitu ya. Soal 1 tadi 1, soal 2 itu 1 ditambah 0, ya kan? Soal 2 itu berarti 1, berarti ini 1 ditambah 1 sama dengan 2. Gitu ya. Berarti soal 4 itu soal 3 ditambah soal 2. Soal 3 itu 2, soal 1 itu 1. Ini berarti sama dengan 3. Lalu soal 5 itu soal 4 ditambah soal 3, berarti 3 tambah 2. 5. Terus soal 6 itu 5 ditambah 3, ya kan? 8. Nah ini itu Fibonacci ya, berarti habis 8, 13. Habis 13, 21. Habis 21, 34. Habis 34, 55 ya. Sehingga kita dapat soal 10 itu 55. Jawabannya adalah C. Oke, lanjut. Soal nomor 2 diberikan algoritma berikut. Jika banyak kata hello yang dicetak menunjukkan kompleksitas algoritma, maka kompleksitasnya adalah, oke kita perhatikan bahwa yang print hello ini berada di dalam loop ini dan di dalam loop ini. Nah, intuisi cepatnya adalah jawabannya ini ya. Karena ada 2 loop berarti n kuadrat. Nah, tapi kita bisa telusurin dulu dari mana. Di sini kan kita dapat i-nya itu dari 1 sampai n kan. Jadi kalau kita misalkan n sama dengan 5, berarti kita akan ngeloop dari i1 sampai 5 gitu ya. Dan dalam setiap i, j-nya akan ngeloop dari 1 sampai i. Jadi misalkan di sini j-nya i1, maka j1, terus kita print hello gitu kan. Print hello sekali, terus pas j-nya 2, dia berhenti ya. Berhenti terus kita tambahin i-nya jadi 2, terus j-nya 1, print hello.
terus J-nya 2 print hello, J-nya 3 stop, I-nya 3 berarti ini jadi J1, 2, 3, ini print semua. Terus 4 dia stop, terus yang 4 dia ntar berarti print 4 kali ya kan. Terus ntar yang kelima dia print 5 kali, ya kan. Jadi dengan N sama dengan 5, hello-nya itu akan terjadi sebanyak 5 ditambah 4 ditambah 3 tambah 2 ditambah 1 ya. Berarti running time dari N ini itu sama dengan N ditambah N-1 tambah N-2 sampai 1 ya. Ini sama aja dengan sumasi dari I sama dengan 1 sampai N I gitu ya. Dan ini sama dengan N plus 1 per 2. Berarti sama dengan N kuadrat per 2 tambah N per 2 ya. Nah, untuk nyari, dan di sini karena nyarinya dalam Big O, yang kita ambil adalah pangkat tertinggi ya. Kita panggil N kuadrat, sehingga yang diambil adalah O N kuadrat. Jawabannya adalah yang D, ini ya. Gitu. Nomor 3, diberikan suatu himpunan bilangan bulat dengan anggota berbeda. Untuk menentukan bilangan terbesar, oke, jadi di sini kita akan buat program yang mencari bilangan terbesar ya, kedua. Jadi pasti kita bakal menerima suatu semacam list. Ini angka bilangan random gitu ya. Lalu di sini dituliskan kita dapat menggunakan algoritma berikut. Pertama, urutkan bilangan dengan suatu algoritma sorting. Berarti ini bakal kita sort awalnya. Oke, kita sort. Jadi misalnya jadi di sini yang paling kecil gitu, terus yang di sana yang paling gede gitu ya. Gitu. Nah, lalu kita ambil bilangan terbesar kedua. Terus kita ambil ini gitu misalnya ya. 2 gitu. Nah, pernyataan berikut yang paling tepat mengenai algoritma di atas adalah 1. Algoritma benar. Apakah benar? Benar ya, dari algoritma ini kita dapat gak bilangan terbesar keduanya? Dapat ya, karena setelah kita sort, kita tinggal ambil bilangan keduanya dari kanan. Ini udah fix bilangan terbesar kedua. Berarti algoritmanya benar. Berarti ini yang salah. Yang kedua, algoritmanya efisien. Apakah ini efisien? Nah, ini tuh nggak efisien ya guys. Karena sorting itu nggak perlu. Untuk mencari nilai maksimum kedua, sorting itu tidak perlu. Justru kita cukup menggunakan, misalkan kita buat dua variabel yaitu misalnya max 1 dan max 2. Max 1 dan max 2. Di mana max 1 ini akan di mana listnya bakal diiterasi. Terus untuk setiap elemen kita bakal cek apakah dia bilangan terbesar. Kalau iya kita masukin ke max 1, terus nilai di max 1 kita masukin ke max 2. Kalau misalnya dia bukan bilangan terbesar, ya udah kita lewatin terus kita cek apakah di bilangan besar kedua. Gitu. Kalau iya berarti dia masuk sini terus lewat. Dan ntar kita bakal output max 2 gitu ya. Sehingga sebenarnya kita nggak perlu nge-sort di sini. Kita cukup sebenarnya menggunakan algoritma seperti ini yang lebih efisien karena tidak perlu melakukan sorting. Jadi apakah algoritma ini efisien? Tidak ya. Berarti jawabannya adalah yang 4. Maka yang benar dari pernyataannya adalah 1 dan 4 ya. D. Nomor 4 diberikan algoritma sorting berikut. Oke, jika diberikan 31 array ini, maka pada saat I sama dengan 10, A-nya adalah, oke, di sini kita punya A-nya seperti ini ya. 31, 4, 2, 39, 6, 78, 1 min 1, 65, 6, 4, 1, 7. Terus ini bakal disorting sampai I-nya diiterasi ke 10. Ini kan ada 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bentar. Maaf, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini berarti ada 12 ya harusnya. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, berarti N sama dengan 12. Lalu kita bakal cari I ke 10. Berarti kita iterasi loop ini sampai 3 kali ya. Karena ntar berarti ada I3, I12, I11, dan I10. Kita iterasi 3 kali, terus hasil A-nya bakal jadi seperti apa gitu ya. Jadi kita tidak mencari hasil akhir, kita cuma mencari hasil setelah 3 kali iterasi. Nah, gimana caranya? Karena ini cukup panjang, kita misalkan aja dulu suatu array lain untuk melihat cara kerja dari algoritma ini. Misalkan kita buat array-nya adalah 5, 7, 2, 8, 3 ya, seperti ini.
Apa yang terjadi kepada array ini kalau kita masukin algoritma ini? Oke, di sini n-nya sama dengan 5. Terus kita coba iterasi ya, dari i dari 1 sampai n, j-nya sama dengan 1, i-nya dari n ya. 5, terus j-nya sama dengan 1. Selama j-nya lebih kecil dari i, lakukan ini. Oke, kita cek aj dan aj plus 1. Nah, i-nya sama dengan 5, j-nya sama dengan 1. If aj itu 5, lebih besar dari aj plus 1, 7. Tukar tempat. Kalau enggak, tinggal tambahin aj. Oke, ini 5 sama 7. 5 lebih kecil ya, berarti ini enggak nukar. Terus j-nya tambah 1, jadi 2. Lanjut, pas j-nya 2, berarti aj-nya jadi 7 sama 2 ya. Nah, ini kan 7 lebih besar dari 2, berarti kita ngelakuin tukaran. Ini ditukar antara aj dan aj plus 1 ya, kita tukar. Jadi ini ntar menjadi, setelah tahap ini bakal menjadi 5, 2, 7, 8, 3. Itu ya. Lalu, kita lanjut lagi, j-nya jadi 3, terus aj-nya jadi 7 lagi, dan 8 ya. Kayak gini. Nah, ini kan 7 lebih kecil dari 8, berarti nggak ada pertukaran. J-nya tambah lagi jadi 4. Terus di sini 8 sama 3. Nah, 8 lebih besar, berarti ini ditukar. Jadi 5, 2, 7, 3, 8. Oke, lalu pas J-nya 5 berhenti ya. Sehingga ini algoritma ini bakal ngecek untuk setiap ini ya, indeks dari yang awal sampai terakhir sebelum terakhir. Kalau misalnya lebih kecil, dibiarin. Kalau misalnya besar, tukar gitu ya. Sehingga kita bisa coba untuk yang A ini. Berarti untuk iterasi pertama, 31 sama 4 ditukar ya. Berarti ntar 4 ke depan. Lalu 31 sama 2, tukar lagi ya. Berarti 2-nya ke depan. 31 sama 39, 31 lebih kecil, berarti 31-nya diam. 39 sama 6, 39 lebih besar, berarti 6 ditukar. 39 sama 7, 8. 39 lebih kecil, berarti 39 diam. 78 dengan 1, 1 lebih kecil, berarti depan. 78 dan min 1, 78 lebih besar. Terus 78 dengan 65, 78 lebih besar. 78 dengan 6, 6 lebih besar. 78 dengan 6 lebih kecil. 78 dengan 41, 41 lebih kecil. 78 dengan 7, 7 lebih kecil, baru 78 di sini. Ini iterasi pertama ketika i-nya selesai di 12. Lanjut di i-nya 11, kita buat. Jadi 4 lebih besar dari 2, 2-nya ke depannya. 4 lebih kecil dari 31, dia diam. 31 kita cek apakah dia lebih besar, lebih besar ya. Terus 31 sama 39, berarti 31 yang di sini. Terus 39 sama 1, lebih kecil 1, 1 yang dimasukin. 39 dengan min 1, lebih kecil min 1. 39 dengan 65, lebih kecil 39. Terus 65 dengan 6, lebih kecil 6. 65 dengan 41, lebih kecil 41. 65 dengan 7, lebih kecil 7. Lalu ini 65, gitu ya. Terus 78-nya udah lewat. Terus yang terakhir berarti untuk I10, berarti jadi 2 sama 4. Lanjut, 4 sama 6 lebih kecil 4. 6 sama 31 lebih kecil 6. 31 sama 1 lebih kecil 1, 31 sama min 1 lebih kecil min 1, 31 sama 39 lebih kecil 31, 39 dengan 6 lebih kecil 6, 39 dengan 41 lebih kecil 39, 41 dengan 7 lebih kecil 7, terus di sini 41, ini 65, di sini 78, begitu ya. Sehingga hasil untuk ketika i-nya 10 itu seperti ini, 24, 6, 1, min 1, 31, 6, 39, 7, 41, 65, 78. Yang ini ya. Maaf, yang ini salah karena 31-nya di sini. Oke. Yang ini salah karena ini, yang ini benar berarti. Oke. Lanjut soal nomor 5. Dalam mendefinisikan formal parameter suatu fungsi, definisi mana yang benar? Oke, untuk mendefinisikan parameter, kita misalnya punya def_fact. Nah, isian di sini itu harus suatu variabel ya, variabel yang bakal digunakan. Nggak boleh sebuah nilai. Karena dalam parameter, nilai dari variabel ini bakal dipakai di dalam
program ini ya. Misalnya kita punya di sini A, berarti A bakal dipakai di program misalnya kayak A sama dengan A plus 2 gitu. Lalu kita kembalikan. Nah, di sini yang A itu 2 ya di sini lah ya. Nah, 2 itu kan nilai ya, bukan variabel. Sehingga dia salah dan tidak bisa dipakai. Yang ini kan suatu ekspresi 2 dikali N. Nah, 2 dikali N ini kan kalau dikerjain hasilnya bakal jadi suatu nilai kan, bukan suatu variabel. Maka ini juga salah. Ini juga N kuadrat kalau misalnya dievaluasi hasil adalah suatu nilai bukan variabel. Sehingga jawaban yang benar itu yang ini ya, N. Karena N itu suatu variabel di sini. Oke, nomor 6. Fungsi ini dapat ditulis dengan fungsi rekursif sebagai apa dengan A1 sama dengan 1. Oke, kita coba dulu, kita buat AN 2N-1. Kalau misalnya A1 berarti sama dengan 21 kurang 1 kan, berarti ini jadi 2 pangkat 0, ini jadi 1. Terus A2 itu sama dengan 2 pangkat 2 min 1, ini itu 2 pangkat 1 jadi 2, berarti A pangkat 3 itu 2 pangkat 2, terus A4 itu sama dengan 8 ya. Oke, berarti kalau misalnya kita menggunakan rekursif, kalau kita punya AN sama dengan 2AN ya, min 1. Ini berarti kan kalau misalnya kita punya A2, berarti jadi 2 dikali A1 ya. A1 itu 1, berarti jadi 2, sama ya. Terus kalau kita punya A3, sama dengan 2A2, A2 kan 2, berarti 2 dikali 2, itu 4 ya. Sama nih. Terus kalau misalnya A4, berarti 2A3 sama dengan 2 dikali 4, sama dengan 8, sama ya. Ya, berarti jawabannya itu adalah yang ini ya, D. Soal nomor 7 diberikan struktur berulang tersebut. Tentukan kompleksitas big O dari algoritma tersebut. Oke, kita coba dulu cari running time ini gimana. Ini kan suatu konstan ya. Terus ini adalah loop, berarti semua yang dilakukan di sini itu dilakukan sebanyak n kali. Terus ini juga sebuah loop. Ini kan dari n, berarti ini n kali. Kalau yang ini itu kita coba cek dulu ya. Kita coba menggunakan nilai n sama dengan 5. Berarti i-nya sama dengan 1. Terus selama i-nya lebih kecil sama dengan n, kita lakuin ini. Nah, berarti j-nya dari 1 sampai i plus 1. Berarti 1 sampai, ini awalnya dari 1 sampai 2 ya. Kita lakuin print ya. Kita lakuin print begini. Terus i-nya tambah, j-nya tambah jadi 2. Terus kita print lagi gitu. Terus kita tambahin i-nya jadi 2. Ini terus j-nya bakal jadi 1, 2, 3. Terus pas ini 3, j-nya jadi 1, 2, 3, 4. Terus 4 dia berarti jadi 1 sampai 5. Terus untuk yang 5 dia dari 1 sampai 6 gitu ya. Maka jadinya untuk yang di bagian ini berapa banyak dia lakuin? Itu adalah ini ya, kalau misalnya n-nya sama dengan 5, berarti yang dilakukan adalah 2 ditambah 3 ditambah 4 tambah 5 tambah 6 gitu ya. Ya, berarti ini sama dengan summasi dari i sama dengan 2 sampai n plus 1 gitu ya. Berarti ini kurang lebih sama dengan summasi dari 1 sampai n. Nah, ini berarti sama dengan n plus 1 per 2. Maka running time-nya adalah ini C1 ditambah ini dilakuin sebanyak n kali. Ini C2 ya. Ini juga C2 aja digabung, terus ini C3. Berarti C1 tambah C2N ditambah C3N plus 1 per 2. Sama dengan C1 ditambah C2N tambah C3N kuadrat per 2 ditambah C3N per 2. Terus di sini karena kita butuh notasinya dalam big O, berarti kita ambil kuadrat terbesar ya, ini n kuadrat, berarti n terbesar, n pangkat terbesar, berarti O-nya adalah O n kuadrat ya. Kurang lebih gitu. Coba ya. Tuh ya. Nih. Jawabannya adalah ini ya.
di antara notasi asimptot berikut, mana yang tidak berlaku untuk fungsi ini ya, 3n kuadrat dikurang 100 n plus 6. Ini bisa kita simplifikasi dulu jadi kayak 3n kuadrat ya. Nah, pertama ON. Apakah ON benar? ON salah ya. Kita udah tahu kalau misalnya 3n kuadrat itu upper bound-nya itu ON kuadrat ya. Kalau misalnya dia lebih kecil dari ini berarti salah. Ntar kita bakal ilustrasikan kenapa. Nah, ini kan omega ya. Omega itu lower bound. Berarti kalau misalnya kita punya fungsi time complexity, ini kan 3n kuadrat ya. Berarti ilustrasinya kurang lebih seperti ini kan. Nih, fungsi kuadrat berarti ini fungsi 3n kuadrat kayak gini nih. Kan? Nah, kalau misalnya kita punya n, berarti fungsinya kurang lebih kayak gini kan, konstan. Gini nih. Nah, kita tahu bahwa fungsi ini dimulai dari titik di sini, garis di sini, dimulai dari sini, itu selalu lebih kecil dari Fn kan. Nah, karena ini selalu lebih kecil, berarti ini adalah fungsi lower bound. Gitu. Maka ini memenuhi ya. Yang B itu memenuhi fungsi lower bound. Fungsi ini itu fungsi tight bound, kita bakal bahas setelah ini dulu. Nah, ini kan ON kuadrat. Fungsi ON kuadrat kan upper bound. Berarti kalau kita punya fungsi seperti ini, misalnya kita buat ON, kita buat 4n kuadrat, kan udah pasti dia bakal lebih besar dari 3n ya. Kayak gini. Karena ini ON kuadrat, dia di atas fungsi Fn, maka dia bisa jadi upper bound-nya gitu. Benar. Nah, kalau misalnya ini kan, kalau ON kan seperti ini ya, sama kayak gini ya. Ini juga bisa jadi ON. Nah, tapi kan kita tahu bahwa ini tuh selalu di bawah ya. Sedangkan definisi O itu kan upper bound ya. Nah, berarti upper bound ON itu tidak berlaku untuk di fungsi time complexity ini. Karena dia justru jadi di bawah fungsinya gitu. Kalau di bawah kan berarti definisi adalah lower bound. Begitu. Jadi ini salah. Terus yang ini kenapa ini benar? Ini kan tight bound. Nah, tight bound itu bisa dicari dari mana? Ini kan theta dari n kuadrat ya. Nah, ini bisa dibuktiin bila kita bisa buktiin kalau misalnya ini itu punya upper bound n kuadrat dan punya lower bound n kuadrat. Kalau misalnya dia punya ini dua, berarti dia pasti udah benar dengan ini ya. Nah, untuk yang n kuadrat kan kita udah buktiin bahwa dia itu benar ya. Dengan kita misalkan kita ambil 4n kuadrat. Fungsi 4n kuadrat udah pasti di bawah fungsi 3n kuadrat gitu kan ya. Nah, apakah kita bisa buktiin juga fungsi ini juga punya lower bound-nya n kuadrat? Bisa ya, kita misalkan fungsi 2n kuadrat lah. Nah, kan 2n kuadrat kan pasti ada di sini ya. Dia juga ke atas, cuman seperti ini. 2n kuadrat. Nah, ini kan selalu di bawah 3n kuadrat ya. Berarti ini adalah lower bound gitu. Nah, jadi kita udah buktiin juga bahwa ada ON kuadrat. Nah, karena kita udah buktiin ini, berarti ini itu benar. Sehingga yang ini benar ya. Ini berlaku. Kayak gitu. Soal nomor 9 diberikan algoritma sebagai berikut. Jika A sama dengan 5, dan B sama dengan 3, maka output dari algoritma tersebut adalah, oke, kita punya input A5, B3. Terus kita panggil booster BA, berarti B-nya 3, A-nya 5. Booster 3,5. Terus kita output ntar boosternya. Oke, sekarang kita masuk ke subprogram booster ya. Di booster 3,5 ini, di dalam program booster 3,5 ini, A-nya itu 3 ya. Berarti A sama dengan 3, terus B sama dengan 5. Oke, hasil awal adalah 1. Terus kita bakal looping K dari 1 sampai B, berarti 1 sampai 5 ya. Berarti dari 1, kita bakal ngelakuin hasil sama dengan hasil dikali A. Berarti hasil 1 sekarang dikali sama 3. Ini jadi 3. Lalu kita bakal ulang lagi dari K-nya sekarang 2. Kita kali lagi, hasil yang sekarang 3 dikali 3 jadi 9. Terus K-nya jadi 3. Kali lagi jadi 27. Terus K-nya jadi 4. Lakuin lagi jadi 81. Terus yang 5 terakhir kita lakuin lagi jadi 2, 4, 3 ya. Nah, berarti booster, ini yang bagian ini, booster sama dengan hasil ya. Hasilnya adalah 2, 4, 3. Terus kita stop. Terus kita kembali ke sini, output booster, berarti output dari 2, 4, 3, N. Maka output dari algoritma tersebut adalah
243B ya. Nomor 10 diberikan algoritma sebagai berikut. Jika input N sama dengan 5, maka output algoritma tersebut adalah, oke, kita panggil sehat 5 ya. Sehat 5. Nah, di sini kita lihat kalau misalnya N lebih kecil sama dengan 1, berarti sehat sama dengan 1. Berarti selain sehat 1 ya, kita harus ngelakuin yang ini. Yaitu sehat sama dengan 3 dikali N-1 kuadrat dikurang sehat N-1. Berarti kalau sehat 5 ini sama dengan 3 dikali N-1 itu 4 ya, 5 dikurang 1 4 kuadrat dikurang sehat N-1. Berarti sehat 5 dikurang 1 yaitu sehat 4. Nah, sekarang kita harus cari dulu sehat 4 itu berapa. Sehat 4 itu bukan sehat 1, berarti kita lakuin lagi. Jadi 3 dikali 4 dikurang 1 itu 3 kuadrat dikurang sehat 4 dikurang 1 yaitu sehat 3. Nah, sehat 3 juga kita cari lagi. Sehat 3 itu bukan sehat 1, berarti kita cek lagi. Sehat 3 itu adalah 3 dikali 3 dikurang 1 yaitu 2 kuadrat dikurang sehat 3 dikurang 1 yaitu sehat 2. Lalu kita cek lagi. Sehat 2 itu bukan sehat 1, berarti terusnya aja. Sehat 2 itu sama dengan 3 dikali 2 dikurang 1 1 pangkat 2 dikurang sehat 1. Nah, sehat 1 kan ada ya di sini. Kalau misalnya N lebih kecil sama dengan 1, berarti sehat sama dengan 1. Berarti ini sama dengan 1, terus 3 dikali 1 kuadrat itu 3 dikurang 1 itu 2. Berarti sekarang sehat 2 sama dengan 2 ya. Berarti ini 3 dikali 4, 12 dikurang 2 sama dengan 10. Lalu di sini kita punya 3 dikali 3 kuadrat itu 27. Dikurang sehat 3 itu 10. Berarti sama dengan 17. Lalu di sini kita punya 4 dikali 2 itu 16, dikali 3 itu 48, dikurang 17, yaitu 31. Berarti output dari algoritma ini adalah 31 ya. A. Soal nomor 11 diberikan algoritma untuk mencari bilangan maksimum dan minimum dari suatu kumpulan data. A. Sebagai berikut. Oke, berarti algoritma ini akan mencari nilai maksimum dan minimum. Jika array data A tersaji secara menurun dan agar dalam prosesnya tercapai kondisi terbaik, efektif, dan efisien, maka bentuk pernyataan ekspresi 1 dan 2 yang benar masing-masing pada algoritma itu adalah. Berarti di sini algoritmanya awalnya kita buat max sama min itu nilai pertama dari suatu array. Jadi kalau misalnya kita punya array begini 1 2 titik. Kalau ini bentuknya tersaji secara menurun. Jadi kalau misalnya kita punya 10 9 titik 8 2 1 gitu. Berarti max sama minnya pertamanya adalah nilai ini ya 10. Lalu kita akan lakuin iterasi dari 2 sampai terakhir kan. Kita bakal cek apakah lihat ya AI sama min. Berarti kita akan cek nilai ini dengan nilai saat max sama min yang saat ini yaitu 10. Nah, di sini setelah dicek apa yang dilakukan akan diubah ya, nilai minnya dan maxnya bakal diupdate. Nah, di sini kalau kita mau update nilai min, otomatis AI-nya harus lebih kecil dari min kan. Berarti di sini kalau kita mau melakukan hal ini, kita harus cek dulu apakah AI lebih kecil dari min, ya kan? Kalau misalnya itu benar, baru kita masukin nilai min baru yaitu AI, seperti itu. Dan yang ini juga sama, ini kan mau masukin nilai max-nya itu AI kan. Berarti kita harus cek dulu apakah AI itu emang nilai yang lebih besar dari max yang saat ini gitu. Nah, sehingga yang benar itu untuk ekspresi 1 itu seperti ini, terus yang ekspresi 2 itu seperti ini. Kalau misalnya dia sama dengan, nggak perlu ya, karena kalau misalnya dia sama dengan kan berarti minnya udah sama ya, nggak perlu diganti lagi nilainya. Kalau bisa juga diganti cuman nambahin langkah dan justru jadi nggak efisien kan ya. Sehingga di sini jawaban yang memungkinkan itu adalah yang ini sama yang ini ya. Tapi karena yang di sini ada sama dengannya kan jadi nggak efektif ya, jadi nggak efisien. Berarti yang ini kurang efisien, berarti yang ini lebih efisien. Jawabannya adalah yang D. Soal nomor 12, jika diberikan algoritma sebagai berikut. Maka big O dari algoritma tersebut adalah, kita coba telusurin dulu ini konstan ya hasilnya. Terus yang ini kita lakuin dari 1 sampai N-1, berarti ini bakal dilakuin sebanyak N-1 kali. Terus berarti ini bakal dilakuin sebanyak N-1. Terus yang ini bakal dilakuin sebanyak berapa kali gitu kan. Kita cek yang ini bakal dilakuin berapa kali gitu ya. Nah, kita coba dulu misalkan kita
Kita buat N sama dengan 5. Gini ya. Berarti I-nya dari 1 sampai 4 ya. I dari 1 sampai 4. J-nya itu dari I plus 1 sampai 5 ya. Sampai 5. Berarti dari 2. Misalnya gini dari 2. Terus dia bakal ngelakuin ini gitu kan. Dari 2 sampai 5. Terus kalau misalnya I-nya 2, berarti dia bakal ngelakuin dari 3 sampai 5 gitu ya. Terus kalau misalnya I-nya 3, dia bakal ngelakuin dari 4 sampai 5. Terus kalau misalnya ininya 4, dia bakal ngelakuin dari 5 sampai 5 gitu ya. Berarti terus berhenti kan, ini berhenti, terus ini berhenti. Sehingga ini bakal dilakukan sebanyak 4 ya, 2, 3, 4, 5. Ini sebanyak 3, sebanyak 2, sebanyak 1. Sehingga untuk N sama dengan 5, fungsi yang di sini itu, misalnya ini adalah CG, berarti fungsi yang dilakukan di situ adalah sebanyak 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1. Ini berarti sama dengan N-1 ditambah N-2 titik sampai 1. Atau sama dengan sumasi dari I sama dengan 1 sampai N-1 ya. Nah, ini berarti sama I sama dengan C3 N-1 plus 1 per 2. Berarti ini sama dengan C3 N kuadrat per 2 dikurang C3 N per 2. Oke, berarti fungsi running time full-nya adalah ini C1, ya kan? Kita buat C1, ditambah, misalnya ini kita buat C2, berarti C2N, ditambah, misalnya kita buat ini C3, berarti C3N kuadrat per 2 dikurang C3N per 2. Yang dicari adalah big O-nya, berarti kita ambil N pangkat tertinggi, yaitu yang N kuadrat ya, berarti big O-nya adalah O N kuadrat. Yang ini ya. Lanjut soal nomor 13, diberikan algoritma rekursif berikut ini. Algoritma iteratif berikut ini yang ekuivalen dengan algoritma di atas adalah, ya kita coba dulu masukin N sama dengan 5, terus kita coba algoritma ini tuh ngapain. Jika N sama dengan 0, kembalikan 1, jika tidak, kembalikan 2 dikali N-1. Berarti kalau misalnya nggak 1 ini, berarti kita kembalikan 2 dikali apa? 4 gitu ya. 4 bukan 0, berarti kita kembalikan 2 dikali apa? 3. Apa? 3. Terus 3 juga 2 dikali, bukan 0 ya, berarti apa? 2. Terus ini juga jadi 2 dikali apa? 1. Terus ini jadi 2 dikali apa? 0. Apa 0 itu 1. Berarti ini sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Ini adalah 2 pangkat 5 ya. 2 pangkat 5 atau 32. Berarti fungsi ini itu adalah fungsi untuk mencari 2 pangkat N gitu ya. Kita lihat untuk A, B, C, D, kita lihat mana yang sesuai. Yang C udah pasti salah ya. Karena ini 2 pangkat N. 2 kali N, kita coba telusurin dulu ya. Misalnya dari A ya. Kalau misalnya kita masukin N sama dengan 5, untuk yang di A, berarti Y-nya dari 1, oke. Terus selama N-nya lebih besar dari 0, berarti N-nya awalnya 5, ya kan? Terus N-nya dikurang 1, jadi 4. Terus Y-nya jadi 2 ya. 2 dikali Y, berarti jadi 2 dikali 1 itu 2. Terus kita cek lagi, masih lebih besar dari 0. Kita kurangin lagi, terus kita kali ini 2. Jadi 4, kita terus ini kurangin lagi. Ini kali lagi, ini kurangin lagi. Ini kali lagi, terus ini kurangin lagi. Terus kita kali. Nah, terus pas di 0, udah nggak memenuhi, terus berhenti. Itu ya. Berhenti, stop. Terus di sini 32 sama ya. Terus berarti ini jawaban yang sama ya. Nah, berarti jawaban A itu benar. Terus kita coba cek jawaban B itu seperti apa. Jawaban A ini benar ya. Jawaban B kurang lebih sama ya. Cuman ininya ditukar. Apakah penukaran ini mempengaruhi jawabannya? Nah, karena ini tidak saling bergantung, berarti tidak mempengaruhi ya. Tapi di sini ada ini ya, lebih besar sama dengan 0. Berarti kalau misalnya kita pakai yang B, ketika dia 0, dia bakal lanjut sekali lagi. N-nya jadi min 1, terus Y-nya jadi 64. Sehingga jawabannya berbeda, maka yang B salah ya.
Nah, yang C salah karena ini ada Y sama dengan 2 dikali N. Berarti kalau misalnya kita punya awalnya 1, berarti di sini setelah iterasi pertama, Y-nya jadi 5, terus N-nya dikurangin jadi 4, terus Y selanjutnya jadi ini jadi 10 ya. Terus ini jadi 8, jadi 6, terus ini sama sekali tidak mendekati 32 ya. Hasil output terakhirnya berarti adalah 2 ya. Iya, 2. Nah, berarti yang ini salah. Terus yang D, ini kurang lebih sama ya. Karena ini cuma beda di sini, cuma beda di peletakan ini, dan ini nggak mempengaruhi, berarti ini juga benar. Maka jawaban yang benar di sini ada 2 ya, A dan D. Diberikan nomor 14, diberikan algoritma sesuatu yang berikut. Jika diberikan inputnya ini, maka input ini bakal diperoleh setelah iterasi I keberapa selesai dilakukan. Gitu ya. Oke, berarti kita coba ngelakuin iterasi algoritma ini kita lakuin terhadap fungsi list ini 10, 8, 6, 4, 2. Ini. Oke, kita masukin for I dari N-nya berapa? N-nya 5 ya di sini. N-nya sama dengan 5. Berarti dari I N sampai 2 berarti dari 5 sampai 2. Oke, awalnya N-nya 5. M sama dengan AI, M itu adalah 2 ya. Berarti J-nya dari 1 sampai I-1, berarti dari 1 sampai 4. 1 sampai 4. Jika AJ, oke, AJ-nya itu adalah berapa? Awalnya AJ itu adalah 10 ya. Jika 10 lebih besar dari 2, maka M-nya berubah jadi AJ, berarti M-nya jadi 10. Terus kita punya nilai K, itu adalah nilai J yang sekarang, berarti K-nya jadi 1, begitu ya. Kalau enggak, berarti nggak usah lakuin ini. Habis itu kita lakuin lagi, J-nya kan dari 1 sampai 4 ya, berarti J-nya 2 sekarang. J2 AJ-nya jadi 8. Apakah 8 lebih besar dari 10? Enggak ya, berarti lanjut. J-nya 3. Di AJ-nya berarti jadi 6. Apakah 6 lebih besar dari 10? Enggak, berarti lanjut. 4 yang terakhir ini adalah 4 ya. Apakah 4 lebih besar dari 10? Enggak, berarti ini iterasi pertama. Untuk looping J-nya udah berhenti. Terus kita lakuin ini nih. Tukarin AI sama AK. AI kan awalnya tadi posisi terakhir ya, 2 ini. Terus AK posisi pertama ya, dari hasil iterasi ini. Berarti kita bakal tukar posisi 1 sama posisi terakhir gitu ya. Berarti abis iterasi ini, kita dapat A-nya menjadi 2, 8, 6, 4, 10. Ini selesai I kelima. Apakah ini udah sama dengan ini? Belum ya, berarti kita lanjut lagi. Untuk I sama dengan 4, M-nya berarti sama dengan 4 ya. Terus J-nya sama dengan 1 sampai 3 gitu. AJ-nya jadi 2. Apakah 2 lebih besar dari 4? Tidak ya, kita lanjut 2. Terus yang kedua, AJ-nya jadi 8. Apakah 8 lebih besar dari 4? Iya, kita masukin 8. Terus K-nya jadi 2. Nah, habis itu kita cek lagi lanjut. J-nya 3. Berarti AJ-nya jadi 6. Apakah 6 lebih besar dari 8? Tidak. Berarti kita lanjut lagi ke berarti udah berhenti di sini. Lalu kita tukar AI dan AK lagi. AI-nya sekarang yang posisi keempat ini ya, tukar sama AK yang 2. Berarti posisi 2 sama 4 kita tukar. Berarti A yang baru sama dengan 2, 4, 6, 8, 10. Ya kan ya? Gitu. Oke, berarti ini diperoleh setelah I keempat. Nah, apakah ini udah sama? 2, 4, 6, 8, 10 udah sama ya, berarti ini udah benar. Berarti jawabannya adalah pada saat I4 selesai gitu. Jawabannya berarti adalah C ya. Lanjut soal nomor 15. Jika diberikan input ini, maka berikut ini yang menghasilkan output 3 adalah, oke, kita cek dulu ini tuh ngapain algoritmanya. Kita coba yang pertama apa 100, A gitu ya. A-nya itu yang ini. Nah, kita mulai dari M-nya sama dengan 0, oke. Terus kita mulai dari I1 sampai N, berarti I dari 1 sampai 10 ya. I1 itu apakah AI lebih kecil dari X? X-nya 100, apakah 20 lebih kecil dari 100? Iya ya, berarti M-nya jadi 1. Terus kita tambah lagi I-nya 2, terus pas I-nya 2, 55, apakah 55 lebih kecil dari X yaitu 100? Iya, 2. Terus kita lanjut lagi yang ketiga, apakah lebih kecil dari 100? 10. Iya, berarti tambah lagi. Jadi dari sini aja kita udah lihat polanya ya. Di sini itu
kita bakal menghitung nilai-nilai di dalam array ini, di mana bila dia lebih kecil dari 100, maka counternya nambah gitu, M-nya nambah. Terus itu yang bakal kita cari. Sehingga algoritma di sini tuh apa ini, dia bakal nerima satu nilai target gitu ya. Di sini targetnya ada 100, 55, 60, 50. Terus kita bakal cari di list ini berapa banyak nilai di list ini yang lebih kecil dari 100, dari nilai X itu. Sehingga kalau misalnya kita punya APA 100A, ini berarti berapa nilai di A ini yang lebih kecil dari 100. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Berarti di sini apanya sama dengan 7. Sedangkan output yang kita minta adalah 3. Berarti ini salah. Terus di sini APA 55, berarti kita punya ini 1, 2, 3 ya. Berarti ini sama dengan 3, ini benar. Kita cek dulu yang ini apa 60 itu berarti 1, 2, 3, 4 ya, berarti untuk apa 60 itu ada 4 bilangan. Ini salah. Untuk 50 berarti ada 2 ya, ini berarti 2. Salah, berarti jawaban yang benar adalah C. Nomor 16, fungsi-fungsi berikut ini termasuk dalam ON log n kecuali, oke, sebelumnya kita coba dulu gambar grafiknya untuk fungsi-fungsi big O itu seperti apa. Nah, untuk misalnya yang satu itu kita tahu grafiknya itu kayak gini ya. Grafik yang satu itu seperti ini. Lalu grafik yang N itu bakal konstan, berarti kurang lebih kayak gini. Terus kalau misalnya log N itu begini ya. Kayak gini. Itu. Kalau misalnya N kuadrat itu begini. Ya. Terus kalau misalnya dia N log N, itu dia seperti ini. Gitu. Kita coba labelin dulu. Ini 1, ini log N, ini N log N, terus ini N kuadrat. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa yang termasuk di dalam O N log N itu jelas yang di bawah dari, yang fungsi itu di bawah N log N gitu. Jadi ini termasuk, ini termasuk, ini termasuk. Nah, ini nggak termasuk ya. Berarti jawaban yang benar dari sini itu adalah fungsi yang berikut yang termasuk adalah ini ya, 1 N log N kecuali N kuadrat. Berarti jawabannya adalah A, begitu. Oke, soal nomor 1 diberikan fungsi fx sama dengan x pangkat 20 dikurang 10x pangkat 10 tambah 5x dikurang 11. Buatlah algoritma untuk menentukan apakah fx memiliki akar pada interval ini untuk suatu bilangan bulat n yang diberikan. Kita juga dikasih petunjuk ya, dikasih hint, buatlah fungsi fx dengan perintah function, lalu cari nilai fungsi tersebut pada interval di sini, min n plus 01, tambah 01 lagi sampai n. Jika terdapat mutlak fx yang lebih kecil dari 10/3, maka dia memiliki akar. Nah, di sini berarti kita tahu kan kalau misalnya akar itu, kalau misalnya kita punya, misalnya 1 itu akar dari sini, berarti f1 sama dengan 0 gitu kan ya. Jadi di sini tuh maksud dari hintnya ini adalah kita bakal mencoba nilai dari f min n, apakah ini sama dengan 0 gitu. Kita cek lagi f min n plus 0,1 gitu, apakah dia sama dengan 0. Kita akan looping tersebut sampai fn gitu ya. Sampai fn, apakah dia sama dengan 0. Nah, cara tahu dia sama dengan 0 dengan seperti apa, kita cukup melakukan ini nih. Mutlak dari fx yaitu apakah dia sangat kecil gitu. Apakah dia mendekati 0 dengan membuat dia jadi kayak apakah dia lebih kecil dari 0,001 gitu ya. Kalau misalnya begini berarti kita bisa asumsikan ada gitu. Nah, kita udah dapat maksud dari algoritmanya, sekarang kita bisa buat fungsinya ya. Pertama kan kita buat dulu function untuk fx ya kan. Function fx dimana ini tuh ngelakuin ini. Return ini. Berarti x pangkat 20 dikurang 10 dikali x pangkat 10 ditambah 5 dikali x dikurang 11. Ini function yang bakal dijalanin. Lalu kita bakal ngelakuin looping ya. Pertama kita bakal input n. Kita jangan butuh n ya, karena di sini kan dia bakal ngasih min n sampai n, berarti kita jangan butuh n. Lalu kita bakal looping dari min n gitu ya. Terus kita buat jawaban awal adalah salah. Jawaban awal adalah tidak ada akar gitu kan. Tidak ada akar. Lalu kita bakal looping.
dari selama I-nya lebih kecil sama dengan N jika ini memenuhi, berarti jika F I lebih kecil dari 10 pangkat min 3, ya kan? Fi kan I-nya kan tadi min N ya, berarti ntar kita bakal cek min N 0 plus 0,1 gitu di F-nya kan. Kalau misalnya lebih kecil dari 10,03, maka berarti ada akar ya, berarti jawabannya menjadi jawaban sama dengan ada akar. Terus loopnya bisa kita hentikan. Cara kita hentiin loopnya gimana? Ya kita tinggal cukup buat I sama dengan I ditambah 2N. Berarti ntar I-nya jadi otomatis langsung di atas N, dan while-nya jadi berhenti. Nah, selain itu, else-nya berarti, ya udah kita tinggal tambahin I-nya. I sama dengan I tambah 0,1 gitu ya. Terus kita buat N while. Dan tinggal output jawaban. Ya, seperti itu ya. Nah, oke. Ya. Soal nomor 2, esai. Bila diketahui Fn sama dengan On dan Gn sama dengan On, tentukan dan buktikan Big O untuk Fn dan plus Gn gitu ya. Gunakan definisi formal dari Big O. Oke. Kalau misalnya kita punya Fn sama dengan On, berarti bentuk dari Fn itu bisa kurang lebih jadi kayak gini kan. Fn sama dengan konstanta ditambah konstanta N gitu kan. Terus Gn kita misalkan jadi konstanta ditambah konstanta N. Nah, kalau misalnya kita punya bentuknya kayak gini, 5 ditambah 2N, gimana cara kita buktiin bahwa ini itu punya ON gitu ya? Ya kan kita taunya tinggal ambil ini ya. Kita ambil suatu C untuk N-nya. Kita ambil adalah, ini berarti bisa buat 5N plus 2N. Berarti ini sama dengan 7N ya. Nah, berarti kita ambil C-nya sama dengan 7, dan N awalnya adalah 1 gitu. Dimana ini bakal selalu memenuhi ya kan. Nah, ini adalah definisi formal dari ON gitu. Dengan kita ambil C-nya sama dengan 7, dan N awalnya adalah 1, maka ON adalah Big O dari 5 plus 2N. Untuk C sama dengan 7, dan N0 sama dengan 1 gitu kan. Nah, berarti kalau misalnya kita punya seperti ini, gimana gitu ya. Nah, kita kan berarti punya kalau misalnya Fn plus Gn, kalau misalnya kita misalkan seperti ini, berarti Fn plus Gn itu sama dengan C1 plus C2N ditambah C3 plus C4N. Nah, ini berarti sama dengan C1 plus C3, oke, ditambah C2 plus C4N. Nah, ini berarti bakal bisa lebih kecil sama dengan nih, C1 plus C3 kali N ya, di sini ada N ya, ditambah C2 plus C3, C4N. Kan? Nah, ini untuk N0-nya, N awalnya adalah 1 gitu. Ini bakal lebih besar sama dengan, berarti ini bernilai sama dengan C1 plus C2 plus C3 plus C4N. Dan ini memenuhi ya. Ini memenuhi. Nah, berarti kita bisa buat formalnya seperti ini. Misalkan, ini kan udah menunjukkan ya. Ini udah menunjukkan bahwa Big O-nya itu adalah ON. Ya kan? Berarti kita bisa tulis dulu. Maka Fn plus Gn sama dengan ON. Definisi formal adalah misalkan Fn sama dengan C1 plus C2N dan Gn sama dengan C3 plus C4N. Maka Fn plus Gn sama dengan On dengan
C-nya sama dengan ini ya. C-nya sama dengan ini. C-nya sama dengan C1 plus C2 plus C3 plus C4. Dan N0-nya sama dengan 1. Ini adalah definisi formal untuk ON. Soal nomor 3, buatlah algoritma dengan teknik rekursif dalam notasi pseudocode untuk menentukan faktor persekutuan terbesar FPB dari dua buah bilangan bulat positif. Oke, di sini mungkin banyak yang bingung ya, gimana cara buat FPB dengan rekursif. Nah, kalian bisa lihat dulu di buku Rosen, judulnya Discrete Math and Its Application, edisi 7, halaman 267. Di situ ada suatu algoritma namanya algoritma Euclidean, di mana dia bisa menjelaskan cara mencari FPB dari suatu bilangan dengan bilangan lain yang lebih kecil. Kita di sini bakal saya ilustrasikan salah satu contohnya. Misalkan kita pengen cari FPB dari 21 dan 15. Nah, ini kalau misalnya kita pakai cara biasa kan ini 21, 37, terus 15 itu 35 ya. Berarti FPB-nya adalah 3 gitu kan. Nah, kita simpan dulu sini. Kita tahu bahwa jawaban ini adalah 3. Nah, di algoritma tersebut, kita bisa cari nilai ini dengan melakukan langkah ini. Kita misalnya ini A dan ini B. Kita akan lakuin A dikurang B sampai nilai A lebih kecil dari B. Sampai nilai A lebih kecil dari B. Berarti selama nilai A lebih besar sama dengan B, kita akan ngelakuin ini. Nah, jadi kalau dicontoh di sini, kita bakal ngelakuin 21 dikurang 15. Terus kita masukin nilai ini di A yang baru. Jadi A yang baru sama dengan 6 ya, gitu. Nah, kita cek lagi. Di sini kan 6 udah lebih kecil dari 15 ya. Berarti kita udah berhenti di sini. Lalu kita cek apakah A yang terakhir ini sama dengan 0. Gitu ya. Kalau misalnya A yang sama dengan 0, berarti FPB-nya adalah B, yaitu misalnya di sini berarti 15. Gitu. Kalau tidak berarti FPB-nya adalah FPB dari B dan A yang baru. A yang baru adalah 6. Seperti ini. Seperti itu. Jadi pas kita buat FPB 21-15, kalau misalnya kita nggak dapat kasus ini, maka kita bakal dapat FPB lagi dengan nilai yang lebih kecil. Jadi bisa kelihatan ada rekursifnya ya. Di sini kalau misalnya harus sama 6, kita lakuin lagi ya. A dikurang B, berarti 15 dikurang 6. Ini berarti sama dengan 9 ya. Terus 9 di A, kita cek lagi. 9 dikurang 6. Karena masih lebih besar kan. Berarti sama dengan 3. Nah, 3 udah nggak bisa lebih kecil lagi. Terus kita cek, apakah A-nya 0? Enggak ya, di sini A-nya 3. Berarti FPB-nya bukan 6 gitu ya. Kita cek lagi berarti FPB dari 3, B-nya 6 dan 3. Nah, di sini kita lakuin lagi. A dikurang B, berarti jadi 6 dikurang 3 sama dengan 3 ya. Berarti ini masih lebih besar sama dengan B, berarti kita kurangin lagi, jadi 0. Nah, ini udah berhenti. Nah, di sini A-nya sama dengan 0 nggak? A-nya sama dengan 0 ya. Berarti FPB-nya sama dengan B, yaitu 3 gitu ya. Nah, 3. Sama kan? Nah, ini benar. Dan ini adalah algoritma dari Euclid. Sehingga di sini kita tahu bahwa FPB dari 21,15 itu sama dengan FPB dari 15 dan 6. Dan ini sama dengan FPB dari 6 dan 3. Sama dengan 3 gitu ya. Nah, ini adalah fungsi rekursif ya, kayak gini. Sehingga kita bisa coba nulis algoritmanya di sini. Kita buat input. Kita buat fungsi ya berarti. Kita buat input dulu A, B. Input A, B. Terus kita panggil fungsi FPB gitu ya. FPB A, B. Ini kita buat hasilnya gitu ya. Terus kita kembalikan, kita output hasilnya gitu. Output hasil. Terus N. Nah, fungsi rekursifnya itu adalah FPB. Kita buat rekursif A, B.
Nah, kita lakuin apa? Selama A-nya lebih besar sama dengan B, maka lakukan A sama dengan A dikurang B, gitu ya. Lakuin terus. Dan terakhir, if A sama dengan 0, then kembalikan return B. Return B. Oke? Else, kalau enggak, berarti return FPB dari B yang awal dan A yang baru, gitu. Gitu ya. Ini bisa kita rapiin dulu. Hasil sama dengan FPB A, B. Seperti ini ya. Nah, jadi ini adalah pseudocode-nya. Soal nomor 4, tuliskan pseudocode dari salah satu algoritma sorting yang Anda ketahui, kemudian jelaskan kompleksitas dari algoritma tersebut dalam notasi Big O ya. Oke, kita buat paling gampang aja, kita buat selection sort ya. Selection sort itu kita tinggal cek masing-masing index array, terus kita cari nilai paling besar, terus kita masukin kita bisa cari nilai paling kecil, terus masukin paling depan gitu ya. Terus kita bakal sorting dari kecil sampai besar gitu. Caranya sangat mudah, berarti kita buat input A1, A2 sampai AN. Terus kita buat looping ya. For I dari 1 sampai N. Kita buat awalnya kita punya nilai A min sama dengan AI. Oke. Terus kita sama dengan AI. Terus kita looping lagi for J dari I plus 1 sampai N gitu ya. If nilai AJ tersebut ternyata lebih kecil dari A min yang sekarang, maka kita tukar nilai A min yang baru sama dengan AJ, dan kita simpan nilai K-nya ya. Nilai dari indeksnya kita taruh di dalam J. Terus and if dan next J. Ya. Kalau misalnya udah selesai, kita tukar ya. Kita tukar lokasi dari AI dan AK gitu. Berarti kita buat temp sama dengan AK, terus AK sama dengan AI, terus AI sama dengan temp. Lalu kita buat next I dan output gitu ya. Keluarin outputnya A dan N gitu ya. Ini algoritmanya seperti ini. Ini adalah selection sort ya. Terus kita coba analisis kompleksitas dari algoritma ini. Makanya Big O ya. Nah, kita lihat bahwa di sini kita ada looping awalnya. Di sini kita buat langkah ini kita buat C1 gitu ya. Terus kita punya ini yang ini kita skip aja, yang ini aja C2 dan C3 sini. Terus atau boleh juga kita taruh ini yang pernyataan ini kita buat C4. Lalu ini C5, C6, C7 ya. Oke. Nah, ini bakal kita lakuin sebanyak N kali ya. Karena dari 1 sampai N, ini kita bakal lakuin sebanyak N kali. Ini juga N kali dan ini N kali. Untuk yang ini kita lakuin berapa kali? Kita perhatikan kalau misalnya kita punya I-nya dari 1 sampai 10 ya. I-nya dari 1 sampai 10.
C-nya berarti bakal awalnya dari 2 sampai 10, terus pas ininya 2, ininya berarti jadi 3 sampai 10, 4 sampai 10. Ini, coba ininya sampai 5 aja ya, berarti ini 2 sampai 5, sampai 5 sampai 5, terus ini dari 5 sampai, udah itu, terus ini berhenti gitu, nggak ngapa-ngapain ya. Oke, seperti itu. Nah, berarti algoritma kita untuk yang di bagian sini tuh, ini kan 4 kali ya, ini 3, ini 2, 1. Berarti di sini itu bakal sebanyak 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4. Berarti 1 ditambah 2 sampai tambah n-1. Ini berarti sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai n-1. I berarti sama dengan n-1 plus 1 per 2. Berarti ini sama dengan n kuadrat min n per 2 gitu ya. Nah, berarti ini semua, ketiga ini dilakukan sebanyak n kuadrat min n per 2. Oke. Kita dapat itu. Sekarang kita buat running time-nya, berarti kita punya misalnya running time fn, berarti sama dengan C1 ditambah C5 tambah C6 tambah C7. Ini kita buat, ini dikali n, ditambah C2 tambah C3 tambah C4 dikali n kuadrat min n per 2 gitu ya. Berarti ini sama dengan, kita buat, ini adalah C1 ditambah C5 tambah C6 tambah C7 dikurang C2 per 2 dikurang C3 per 2 dikurang C4 per 2 gitu ya. Kali N ditambah C2 per 2 ditambah C2 per 2 tambah C3 per 2 tambah C4 per 2 n kuadrat. Oke, kita bisa tahu bahwa kita bisa ngambil ini bakal lebih kecil sama dengan n kuadrat dengan konstantanya itu ini dijumlahin semua ya. Jadi kita misalkan, berarti cukup buat ini ya, C1 ditambah C5 tambah C6 tambah C7 dikurang ini, tambahin ini, berarti ini saling menghilangkan per dikali n kuadrat gitu ya. Nah, ini bakal lebih besar dari ini dengan n0 yang sama dengan 1. Sehingga Fn bakal sama dengan O n kuadrat ya. Dengan C-nya sama dengan C1 tambah C5 tambah C6 tambah C7 dan N0-nya sama dengan 1 di awalnya, seperti itu. Ini untuk notasi big O-nya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dengan video ini Anda semakin memahami materinya. Dan jangan lupa untuk belajar.